Ya, halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam, mahasiswa yang menonton atau siapapun yang menonton. Ya, pada video kali ini, kurang lebih kita akan membahas apa yang dibahas, gitu ya, atau apa yang ada di pemahaman yang akan kita gunakan atau kita terapkan di bahasa pemrograman R untuk melakukan visualisasi data gitu. Dan di sini kurang lebih kita akan mencakup basicnya gitu, kira-kira kenapa kita harus masih ada saya Pak. Nah, kenapa kita harus melakukan visualisasi data, fungsinya apa, dan di R ini tuh ada jenis-jenis apa saja yang bisa kita gunakan untuk melakukan visualisasi atau dari mungkin dari segi jenis visualisasinya dan istilahnya kita bisa mengcustom atau mengatur mengotak-atik grafik yang akan kita buat nanti gitu. Ya secara umum visualisasi itu adalah istilahnya itu pemudahan apa ya istilahnya itu untuk mempermudah kita gitu orang untuk memahami data tersebut gitu. Kalau misalnya contoh kita melihat data seperti ini mungkin datanya sama seperti yang ada di modul gitu ya. Di sini ada data yang berhubungan dengan nama orang, asal ya mungkin ini data sensus gitu ya. Data sensus, nama orang, umur, terus juga jenis kelamin, asal ini mungkin state to negara bagian gitu dan ini jumlah anak dan jumlah eh, hewan yang dimilikinya gitu dan ini ada data medali misalnya negara tertentu punya medali emas, perak dan perunggu totalnya berapa dan ini diatur secara rankingnya berarti Cina paling banyak mendapatkan medali dan ada data animal gitu di mana ini ada tahun dan mungkin ini jumlah dari apa namanya hewan-hewan tersebut gitu ya ada beruang, ada dolphin sama ada whale itu apa paus ya. Dan kalau misalnya kita langsung melihat tabelnya saja gitu, kita mungkin tidak bisa menarik suatu kesimpulan, kita tidak bisa menarik suatu data atau suatu pola gitu dari data tersebut yang bisa kita gunakan sebagai informasi. Dan mungkin orang awam melihat tabel-tabel seperti ini juga akan bingung. Ini kita mau ngapain sih dari data ini gitu? Apakah ada polanya, apakah ada trennya, apakah ada hal unik yang bisa kita gunakan? Dan intinya untuk mempermudah hal tersebut kita bisa melakukan visualisasi gitu. Visualisasi data. Ya, mungkin ada beberapa banyak jenis visualisasi data yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah beberapa visualisasi data yang bisa kita gunakan di R itu ada oh ini apa nih? Nah, ada banyak. Mungkin nanti kita akan membahas tentang bar chart dan jenis-jenis dari bar chart, terus ada pie chart, ada scatter plot dan semacamnya gitu. Nah, tapi mungkin di sini aku izin ngasih juga buat kalian. Jadi nanti untuk visualisasi kita bakalan berhubungan dengan warna gitu ya. Dan kalian bisa custom warna-warna dari grafik kalian gitu. Baik dari segi warna grafiknya, atau warna garisnya, atau bahkan warna teksnya, warna backgroundnya, dan semacamnya itu kalian bisa modifikasi. Dan di R ini dia sudah memiliki banyak warna yang bisa kalian gunakan dengan memanggil nama-nama yang ada di gambar ini gitu. Kayak misalnya untuk kalau misalnya kalian pengen warna apa ini ya coklat satu dua tiga dan berbagai jenisnya. Jadi kalian kalau misalnya punya warna kesukaan gitu buat membedakan istilahnya niche-nya kalian di grafiknya kalian, kalian bisa pilih warna tertentu. Ya silahkan pilih warna yang kalian inginkan gitu di sini. Dan ini nggak perlu dihafal gitu ya, maksudnya sesuaikan dengan kebutuhan aja gitu. Itu, itu aja sih. Nah, tapi mungkin yang perlu dihafal dan juga dipahami itu adalah bagaimana cara melakukan visualisasinya, khususnya beberapa jenis visualisasinya. Mungkin di sini kita masuk ke visualisasi pertama, yaitu bar chart. Di sini mungkin bar chart itu di sini digunakan untuk menampilkan umur dari setiap orang yang data pertama tadi gitu ya. Dan di sini ada John, Mary, Peter, Jeff, Bill, Lisa, Jose, divisualisasikan umurnya gitu. Nah, ini mungkin salah satu data yang cocok
buat divisualisasikan berdasarkan istilahnya itu bar chart gitu ya, di mana ada suatu data kategorikal atau mungkin dalam kasus ini nama orang, dan data kategorikal tersebut istilahnya punya namanya sendiri gitu, atau sorry, punya nilai numeriknya sendiri gitu yang bisa kalian lakukan visualisasi seperti ini gitu. Ya mungkin nanti kalian juga bisa melakukan istilahnya itu pembelajaran lebih lanjut gitu. Kira-kira visualisasi mana bisa cocok digunakan untuk visualisasi bentuk apa gitu, atau data apa bisa cocok divisualisasikan bentuk apa. Ya mungkin di sini kita langsung masuk ke fungsinya aja. Untuk di modul R ini dia tidak perlu pakai modul tambahan, dia sudah punya fungsi namanya bar plot gitu ya. Dan di sini kalian bisa melakukan penentuan apa yang akan kalian gunakan sebagai sumbu X sama kalian gunakan sebagai sumbu Y. Mungkin dalam kasus ini dia membaginya bukan X sama dengan atau Y sama dengan, tapi dia ngebandinginnya height sama name. Jadi height ini itu menunjukkan sumbu Y-nya, atau istilahnya ketinggian dari si bar chart ini. Dan sumbu name ini atau names ini itu difokuskan untuk menentukan sumbu X-nya, atau istilahnya bagian komponen sumbu X yang tadinya sudah ditentukan sumbu Y-nya itu jumlahnya berapa atau numeriknya berapa gitu. Nah, mungkin di sini ada beberapa kustomisasi yang simple gitu ya, di mana main ini itu dia menunjukkan judul utama dari plot kalian gitu. Mungkin dalam kasus ini adalah age of person atau umur dari orang-orang yang ada di bawahnya sini gitu. Dan untuk call ini call bukan bukan call makanan atau sayuran, ini call ini fokus kepada colornya ya, atau warnanya. Yang kalau misalnya kalian masukkan data-data ini, kalian bisa menggunakan data yang kalian inginkan, atau istilahnya warna yang kalian inginkan pada data kalian. Dan mungkin di sini XLab, kalian bisa fokus ada namanya XLab sama YLab. Ini tuh fungsinya buat apa? XLab ini adalah label dari sumbu X-nya. Makanya kalau misalnya kalian lihat, di sini sumbu X-nya diberikan label atau tulisan penjelas adalah person atau orangnya. Dan sumbu Y ini adalah YLab atau laboratorium lagi. YLab ini adalah label dari Y-nya gitu, di mana dia akan menyesuaikannya gitu, untuk penjelas juga gitu. Karena mungkin kalau misalnya kalian tidak menambahkan XLab dan YLab ini, mungkin secara default di R sendiri itu dia akan menunjukkan langsung nama kolomnya ini gitu, nama kolomnya ini gitu, dan mungkin itu nama kolomnya itu tidak sesuai dengan yang kalian inginkan gitu, dengan sumbu X sumbu Y-nya. Makanya kalian bisa mendefinisikan X label dan Y label ini untuk mengganti sumbu X sama sumbu Y-nya. Kurang lebih seperti itu. Dan mungkin ada beberapa kustomisasi yang lebih lengkap yang bisa kalian terapkan gitu. Di sini mungkin ada option. Ini option ini itu kalian bisa menentukan istilahnya ukuran dari plot kalian gitu. Kayak misalnya contoh saya mau 12 kali 12 gitu ya. Dan dia akan menciptakan plot yang ukurannya 12 kali 12 gitu. Dan ini akan berlaku untuk semua plot yang kalian buat pada codingan kalian sampai didefinisikan lagi gitu. Ini misalnya contoh kalian plot yang sekarang kalian buat, dia akan mengikuti plot width yang sekarang dan plot height yang sekarang. Misalnya contoh saya ke bawah dulu ya. Jadi kan saya definisikan 12 kali 12. Nah, dia akan selalu mengingat optionnya gitu. Jadi untuk plot selanjutnya dia akan mengingat bahwa dia akan ngeplot 12 12 untuk width-nya dan 12 untuk height-nya secara terus-menerus gitu. Dan jadi kalau misalnya kira-kira kalian ingin melakukan plottingan tiap plot untuk ukurannya berbeda, kalian bisa mendefinisikan option ini saja gitu untuk melakukan modifikasi. Itu adalah salah satu cara untuk mengatur besar atau istilahnya dimensi dari plottingannya kalian gitu. Dan ini kebalikannya dari yang sebelumnya. Mungkin ini yang kalian bisa lihat, sebenarnya dua-dua ini sama-sama berhubungan dengan bar chart. Tapi untuk kasus ini bar chart-nya itu istilahnya jadi apa, horizontal ya. Jadi orientasinya itu horizontal, di mana namanya jadi di sumbu Y-nya, dan istilahnya
si umurnya itu jadi di sumbu X-nya gitu. Nah, ini mungkin kebalik juga ya si ininya. Apa? Si X label sama Y labelnya. Dan di sini kalian bisa lihat salah satu cara untuk membuat ini jadi bar chart yang horizontal atau vertikal, kalian punya argumen atau horizontal ini. Kalau misalnya saya buat false, di sini akan sama seperti yang di atas gitu ya. Sama seperti yang di atas. Nah, sama seperti yang ini gitu. Dan di sini ada beberapa argumen. Di sini maksudnya names.arg ini itu dia mau ngasih tahu tadi ya, sama seperti ngedefinisiin ini. Height-nya apa, names-nya apa. Tapi di sini mungkin dia menggunakan metode yang berbeda. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai yang lebih nyaman, pakai yang kayak gini juga it's okay. Tapi mungkin di sini lebih penyederhanaan saja. Sama, bertemu lagi ada main, xlab sama ylab, atau judul utama, label dari sumbu X sama label dari sumbu Y, color itu warnanya, dan border ini border dari si grafiknya gitu. Kok kan juga bisa nentuin black atau apa gitu. Dan di sini mungkin ada LAS, ini tuh istilahnya orientasi dari labelingnya. Kalau misalnya saya ganti jadi 0,5, yaitu akan istilahnya itu orientasi 360 derajatnya gitu. Kayak misalnya contoh, sorry. Ini 0,5, dia jadi miring gini kan, si sumbu Y-nya. Maksudnya si penjelas di sumbu Y-nya bakalan miring kayak gini kan. Nah, sedangkan kalau tadi bentuknya masih satu, dia jadi eh, bentuknya seperti ini, lurus gitu ya, 60, 40, 20-nya lurus gitu. Dan kalau ini, kalau saya ganti apa misalnya 0,1 gitu ya, ya ngide aja gitu. Nah, ini dia jadi orientasinya tetap ini gitu. Jadi maksudnya tidak kebalik gitu ya. Maksudnya dia hanya mengubah orientasinya menjadi sumbu istilahnya miring atau lurus menyesuaikan dengan angka yang kalian masukkan gitu. Supaya kalau apakah bisa 1,5? Oh, tidak bisa. Berarti range-nya hanya dari 1 sampai 0,5 gitu. Mungkin di sini kalian juga bisa modifikasi gitu. Dan poin pentingnya tuh ini, seberapa jago kalian, istilahnya itu, memodifikasi visualisasi kalian agar orang sekali lihat langsung paham gitu. Ini visualisasi apa terhadap apa, dan deskripsi-deskripsinya gitu. Karena kan kembali lagi di pendahuluan awal, kita membuat visualisasi itu untuk membuat mudah orang melihat data kita atau melihat apa yang ingin kita sampaikan melalui visualisasi kita gitu. Dan apabila kalian mempersulitnya dengan mungkin warnanya ngejreng kah atau warnanya nggak kontras atau misalnya tulisannya kecil kayak misalnya ini ganti fontnya jadi biar besar. Nah, itu kan. Tapi terlalu besar sih mungkin. Ya dimodifikasi saja gitu. Dimodifikasi sesuai dengan kalian gitu ya, sesuai dengan keinginan kalian. Kalian bisa menciptakan suatu visualisasi yang bisa dibilang memberikan kemudahan untuk membacanya gitu. Dan ini mungkin ditambah legend juga atau legenda yang penjelas dari warnanya. Ini kalian bisa custom juga ya. Misalnya top right, top left. Ini aku ganti top left. Dia bisa mengikuti perintah kalian gitu. Ini kan jadi top left atau mungkin kalau nggak salah bottom ya. Bottom right ya di bawah kanan. Nah, ini bisa kalian modifikasi juga penempatan legendanya, tapi kayaknya yang terbaik ini sih top right biar tidak menutup datanya juga. Dan ini berhubungan dengan label dan juga feel-nya, feel dari si warna labelnya, dan BTY ini itu border type dari si legendanya. Misalnya contoh aku ini tuh ada banyak modifikasinya, tapi mungkin yang bisa kalian gunakan itu adalah yang N atau yang O. Kalau N ini dia nggak pakai border sama sekali, jadi kelihatan kan si legendanya tuh nggak ditutupin oleh kotak. Tapi kalau misalnya kalian pakai O, legendanya jadi ada kotaknya gitu. Ini buat kebutuhan visualisasi aja gitu ya.
ya kurang lebih untuk bar plot gitu ya, baik itu yang vertikal atau yang horizontal itu. Nah, ini horizontal seperti itu gitu. Dan ini mungkin bisa kalian tambahkan juga beberapa penjelas gitu ya. Ini salah satunya adalah ini outline. Jadi ini tuh kalian bisa menentukan garis gitu ya, garis yang bisa dibilang vertikal gitu. Ini tuh dia outline ini adalah fungsi untuk membuat garis di visualisasinya. Di sini kalian bisa menentukan vertikal atau horizontal, tinggal ngubah nilai ininya aja. Dan ini aku mendefinisikan suatu sequence. Jadi mungkin kalian kan takutnya apa namanya, mendefinisikan penempatan garis-garis vertikal ini itu manual gitu ya. Kayak misalnya, oh saya mau di 0, 10, 20, 30, 40, 50 gitu. Nah, itu kan mungkin lumayan lama gitu. Nah, kalian bisa menggunakan pemahaman sequence untuk membuat sequence atau sebuah vektor yang isinya itu suatu sequence nomor atau sequence angka yang kalian bisa menentukan mulainya kapan, nilai maksimumnya berapa, sama step antar nilainya itu berapa. Misalnya contoh ini sequence-nya itu mulai dari 0 sampai maksimumnya itu maksimum age, maksudnya maksimum age-nya si data yang kita punya, dan interval atau istilahnya step dari antar datanya itu 5. Nah, bisa dilihat kayak misalnya per angka ini 0 sampai 20 kan ada 4 garis harusnya. Sedangkan dia 5, 10, 15, 20 kan bisa kalian lihat ada 1, 2, 3, 4 sesuai gitu. Dan ini warnanya color misalnya gray, gray terlalu buram. Saya maunya black biar hitam tegas gitu. Nah, ini muncul. Dan ini ada line type juga. Di sini mungkin salah satu line type-nya itu dotted gitu ya. Tapi kalau misalnya kira-kira kalian baca dokumentasi, ada banyak tipe-tipe dari tipe garisnya ini bisa dotted, bisa full line atau dash gitu. Nah, mungkin nggak salah ada dash. Jadi dia akan jadi garis-garis terpisah gitu ya, bukan titik-titik. Dan ini tuh ada banyak macamnya gitu. Dan kembali lagi nggak perlu dihafal gitu ya, menyesuaikan sama kebutuhan kalian aja. Tapi kalau misalnya kalian istilahnya sudah apa ya, terbiasa menggunakan hal-hal tersebut, mungkin kalian nanti bisa secara tidak langsung ingat gitu ya. Tapi sebenarnya ini kayak pakai bahasa Inggris aja sih ya. Kayak misalnya dash, dotted gitu, atau misalnya top right, top left untuk legenda tadi. Kurang lebih ya, intinya bisa dicari-cari di dokumentasinya. Nah, ini mungkin visualisasinya cukup baik gitu. Karena ini menggambarkan apa ya, legendanya, warna merah tuh menggambarkan apa, terus kayak misalnya sumbu X dan sumbu Y-nya apa, namanya siapa, dan semacamnya. Itu cukup baik dan menggambarkan. Dan diharapkan plottingan yang bisa kalian buat itu bisa kalian customisasi gitu untuk memudahkan pembaca membaca data kalian gitu. Jadi mereka sekali baca bisa langsung paham. Dan ada guideline pembantunya juga. Kurang lebih itu untuk bar chart, baik itu yang horizontal atau vertikal. Nah, selanjutnya ada yang namanya group chart gitu. Nah, group chart ini itu dia sama-sama bar chart, tapi dia menunjukkan kombinasi dari dua grup, dua atau lebih grup gitu. Dan di sini kenapa dibuat suatu matriks? Seperti yang kita tahu, ini sebenarnya untuk kasus ini di modul menggunakan matriks. Tapi kalau misalnya kalian menggunakan pemahaman pada video modul 2 gitu ya, yang berhubungan dengan data subsetting, ada berbagai macam cara untuk membuat apa ya, namanya tuh membuat pengelompokan data seperti ini gitu. Dan itu bisa kalian terapkan juga. Tapi mungkin di sini biar mengikuti modul, di sini pakainya matriks gitu ya. Di mana data yang akan digunakan pada matriks tersebut adalah kombinasi Erbain dari nama nama children atau jumlah children sama jumlah petnya. Dan ini tuh jadi kategorikal per datanya gitu. Dan kategorinya jadi ada dua, menyesuaikan sama ini data yang kita definisikan gitu ya. Dan ini dim name
Sebenarnya ini bisa kalian ubah gitu ya. Misalnya saya maunya jumlah anak sama jumlah harusnya bukan jumlah ya, banyak banyak anak banyak rezeki. Wah, banyak anak ini banyak apa ya, hewan peliharaan gitu ya. Kita buat aja banyak hewan. Nah ini tuh dia akan memodifikasi nama dari sumbu ininya, dan ini akan memudahkan kalian dalam pemanggilan datanya gitu ya. Cuman itu bisa kalian gunakan juga, tapi mungkin untuk memudahkan eh, running selanjutnya kita buat jadi sebelumnya aja dulu gitu ya. Ya ini jadi untuk stack bar chart itu dia menerima data yang sudah dikelompokkan, baik itu dalam bentuk matriks atau mungkin dalam bentuk-bentuk data frame, dan jenis-jenis data kombinasi yang telah dibahas pada modul 2 kemarin. Itu dia bisa menerima jenis-jenis tersebut gitu, dan kalian bisa melakukan bar plot. Dan kalian menggunakan fungsi yang sama aja gitu, bar plot. Tapi dia akan menggunakan secara apa istilahnya tuh, secara otomatis mengetahui gitu. Oh, data yang saya punya ini ada kategori-kategori tertentu gitu. Dan ini bisa kalian gunakan. Ini mungkin kalau sama dengan ini color-nya gitu ya. Karena ini dia menerima dua data, dia menerima dua warna. Jadi kalau misalnya kalian cuma ngedefinisiin salah satu, dia akan menggunakan satu warna itu aja. Tapi kalau kalian mendefinisikan dua, dia akan menggunakan dua-duanya. Misalnya contoh, ini saya hapus. Nah, ini dia akan warnanya sama-sama steel blue gitu. Nah, tapi itu kan visualisasinya tidak baik gitu, karena ya apa yang ingin kalian lihat gitu kan, tidak ada pembandingnya gitu. Tapi kalau seperti ini kan lebih jelas. Untuk X-Lab, Y-Lab itu sama, dan untuk legend, di sini legendnya adalah row name-nya atau nama dari row-nya gitu. Menyesuaikan dari data DF2 atau data dari matriksnya tadi. Nah, tapi sama seperti yang lain gitu ya, kita bisa melakukan customisasi yang lebih lagi gitu, yang lebih baik. Sama seperti awal ada option untuk mengukur ukuran dari plottingannya, dan di sini kalian bisa melihat dia akan ngeplot matriks dari DF2. Walaupun DF2 udah bentuknya matriks gitu ya. Nah, tapi di sini kalian bisa lihat kalau yang awal dia ngeplotnya itu top to bottom atau di stack. Tapi mungkin kurang memberikan informasi yang cukup gitu ya, atau tidak ada pemisahannya. Nah, di sini kalian bisa buat jadi false, biar sama kayak yang tadi. Dan kalau misalnya beside-nya kalian buat true, nah jadi grafiknya nggak di stack atau nggak ditimpa, tapi jadi sebelah-sebelahan gitu. Ya kembali lagi menyesuaikan dengan visualisasi kalian gitu ya. Kalau kalian mau membandingkan jumlah anak dan jumlah apa namanya, hewan peliharaan tiap orangnya, silahkan gunakan yang beside gitu. Jadi sebelah-sebelahan. Jadi orang tahu, oh misalnya si John nih, si John jumlah anaknya ada dua, jumlah hewan peliharaannya ada lima. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya dalam kasus ini, aku mau lihat nih total tanggungan si John di rumah tersebut, baik itu anak atau pet. Nah, ini dia akan menunjukkan gabungannya gitu. Ya, itu menyesuaikan sama analisis kalian aja. Untuk call sama color, untuk X-Lab, Y-Lab, dan Legend sama juga. Tapi di sini mungkin Legendnya itu saya buat suatu vektor untuk mengganti namanya. Karena kan tadi bakalan gini nih, numpet, num children gini nih. Dan itu kan kurang baik gitu ya. Maksudnya apa? Siapa tahu orang awam tidak tahu gitu. Apa numpet itu, apa numpet. Nah, makanya didefinisikan atau dijelaskan lebih gitu. Kalau misalnya
numpad itu diganti jadi number of children sama number of pets gitu. Untuk legenda sama title-nya kategori. Di sini bisa kalian nambahin judul legenda gitu ya. Dan ini untuk title utamanya, kalian bisa masukin ke argumen sini, atau kalian buat terpisah kayak gini. Title, main, ini. Number of children. Yang menggunakan pemahaman yang sama, ini sebenarnya mungkin grid horizontalnya tuh kelihatan kan tipis-tipis. Aku buat di black aja ya, biar kelihatan. Nah, ada kayak pemisah ini ya, pembantu gridnya. Kalian bisa gunakan ini juga gitu, untuk membantu keterbacaan. Itu untuk grup bar chart. Sebenarnya customisasinya banyak gitu ya, bukan hanya ada yang saya jelaskan sekarang, tapi mungkin kalian bisa explore sendiri gitu ya, karena memang banyak sekali gitu ya customisasinya yang bisa kalian gunakan, bisa kalian terapkan dari besar font, bahkan ukuran dan jenis fontnya, warnanya, dan macam-macam itu bisa kalian terapkan di sini. Ya mungkin itu untuk stack bar chart gitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke histogram. Nah, histogram ini itu biasanya kalian gunakan untuk melihat distribusi suatu data. Kayak misalnya distribusi orang yang memiliki umur tertentu, atau misalnya orang yang memiliki nilai tertentu, distribusi. Jadi kayak distribusi suatu data. Di sini mungkin dilihat distribusi datanya adalah distribusi dari umur orang-orang yang ada di data tadi gitu ya. Di mana rentangnya antara 020, 2140, 4160, 6180, 8100 gitu. Tapi Kak, kalau misalnya aku nggak mau rentangnya kayak gini, gimana Kak? Nah, tenang aja. Kalian bisa melakukan customisasi lebih dalam lagi gitu. Jadi di histogram itu ada namanya istilahnya customisasi yang berhubungan dengan break. Jadi kalian bisa menentukan pemisahan dari segi distribusinya bagaimana. Jadi contoh saya pinginnya sequence-nya berapa ya? Bisa dibaginya 5 gitu. Nah, bisa dilihat kan lebih kecil gitu ya si distribusinya atau chartnya gitu. Kalau misalnya saya maunya 50 gitu ya, cuma dua berarti kan, tek-tek gitu kan. Nah, ini kalian bisa modifikasi bins-nya gitu ya, bins-nya atau lebar dari si pengelompokan datanya gitu ya. Kalian bisa mengkustomisasi, tapi mungkin dalam kasus ini kita gunakan 10. Main seperti biasa, judul utamanya, call, column, xlab itu adalah label dari X-nya gitu. Tapi mungkin di sini yang baru kalian temukan adalah X-lim gitu. Ini menunjukkan limit dari X-nya gitu, sumbu X-nya. Ya, kalian bisa menunjukkan kayak X-lim 0 sampai 120 kan tadi saya menentukannya. Nah, sekarang jadi 0 sampai 100 gitu. Menyesuaikan gitu. Seperti itu. Dan bukan hanya memodif-modif istilahnya memodif-modif distribusinya atau istilahnya grafiknya, warnanya, kalian juga bisa menambahkan teks gitu ya. Jadi contoh di sini saya memasukkan eh, beberapa statistik gitu ya, statistik, mean, standar deviasinya, sama covariation variance-nya atau koefisien variansinya. Di sini kalian bisa memasukkan juga gitu untuk memberikan istilahnya penjelasan lebih gitu ya. Dengan menggunakan teks, kalian bisa menggunakan teks, X dan Y ini tuh dia ditaruh di sebelah mana, si teksnya ini 100 sama 1,75, dia akan ngikutin ininya, labelnya. Bisa dilihat 100, berarti 100, 1,75 itu ada di sini kan, menyesuaikan dengan sumbu Y-nya gitu. Bisa ini saya ubah jadi 0 gitu ya, dia akan munculnya di bawah. Nah, seperti ini, mengikuti nilai dari sumbu X sama sumbu Y-nya.
supaya kalian bisa melakukan adjacent-nya pakai ini. Cuman mungkin terlalu sensitif gitu ya. Dan mungkin patokannya juga agak bingung. Mungkin kalian bisa menggunakan yang X sama Y ini. Tapi sesuai dengan preferensi pribadi kalian. Ya untuk label, ini ada label paste. Ini tuh menunjukkan ininya gitu ya. Nilai dari si yang akan dimasukkan ke dalam kotak dari teks tersebut gitu ya. Di sini saya membuat ini garis miring N ini new line atau kalau kalian nulis di keyboard itu biasanya enter gitu ya. Dan ini masuk-masukin data-datanya. Kurang lebih ini hasilnya. Nah, seperti itu kurang lebih. Untuk histogram. Mungkin kita lanjut ke pie chart. Nah, pie chart ini biasanya kita gunakan untuk persentase gitu ya. Kayak misalnya kalian punya suatu data, dan contohnya di sini data dari negara bagian gitu ya. Aku mau lihat nih, orang-orang yang ada di data ini itu terdiri dari negara bagian mana aja sih. Dan kita bisa membuat istilahnya persentasenya gitu ya. Dan ya pasti persentase dari 0 sampai 100 gitu atau rasionya gitu ya. Nggak mungkin melebihi itu gitu. Dan ini kalian bisa membuat tabel gitu ya. Tabel hasil count, kolom state dengan menggunakan ini. Ini yang mengikuti di modul gitu ya. Tapi sebenarnya kalian bisa menggunakan banyak, bisa menggunakan data subsetting gitu ya, yang sesuai dengan dipelajari oleh modul 2. Tapi mungkin kalau misalnya kalian bingung menggunakannya, mungkin pakai yang di modul aja gitu. Di sini kalian bisa membuat table, ini mungkin kalau misalnya aku ganti gitu ya, kalau nggak salah. Hmm, Gender gitu ya. Misalnya aku maunya gender. Nah, kalau gender dia akan menciptakan seperti ini, jumlahnya gitu ya. Nah, tapi mungkin kita balik ke awal dulu. Nah, untuk pie chart sebenarnya simple. Tinggal kita bikin pie chart dari data yang bentuknya seperti ini. Langsung kebentuk deh pie chartnya. Nah, cuman ini bingung gitu ya. DCTXCA itu apa? Terus ini berapa persen gitu. Dan tidak ada penjelasnya gitu. Nah, makanya kalian perlu melakukan customisasi yang lebih dalam lagi gitu. Misalnya ukuran plotnya dibesarkan 10 kali 10. Di sini kalian bisa menciptakan pie color. Ada namanya fungsi rainbow. Nah, fungsi rainbow ini dia akan menciptakan warna-warna menyesuaikan dengan panjangnya gitu. Misalnya contoh aku bikin slide baru. Misalnya aku rainbow. Ini dia bakal bikin suatu vektor gitu ya. Yang isinya tuh warna gitu. Ini warna kayak gini. Ini dalam bentuk apa ya? Hex code mungkin. Dalam bentuk hex code untuk membentuk suatu rainbow. Gitu. Itu kalau misalnya kira-kira kalian nggak mau ngedefinisiin warnanya satu-satu gitu ya. Bisa pakai rainbow langsung. Dan ini untuk labelnya, kalian bisa menggunakan row name atau nama row dari si data ini, top state. Untuk pie-nya, kalian bisa langsung masukkan main seperti biasa judul, color bisa menggunakan yang sudah kalian definisikan tadi. Dan untuk label, sama, kalian bisa membuat paste. Paste ini untuk masang teks gitu ya, menampilkan teks di visualisasinya dengan ini. Ini itu perhitungan persentasenya gitu ya. File label, new line, terus format pie data bagi sumpah data kali 100 ini itu rasio ya.
pi data yang kita punya dibagi dengan jumlahnya dikali 100. Digitnya 1. Maksudnya digitnya 1 ini itu digit di belakangnya gitu ya. Kalau aku ganti 3, nah dia akan ada koma-komanya gitu ya. Misalnya aku ganti 5, dia bakal nambah komanya lagi. Ya itu sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian gitu. Mungkin 3 cukup. Dan sama seperti ini ada legenda dan jenis-jenisnya gitu. Ini sebenarnya cuma formatting aja gitu ya. Paste ini tuh untuk merubah formatnya. Misalnya formatnya maunya kayak gini gitu. CAD CTX terus dalam kurung jumlahnya gitu, jumlah datanya gitu. Kalian bisa menggunakan formatting seperti ini gitu. Ya ada banyak cara melakukan formatting gitu ya. Bisa kalian explore lebih dalam gitu ya, cara-cara untuk melakukan formatting. Baik itu di Legend atau di visualisasi lainnya gitu. Ya itu untuk pie chart gitu. Nah, Kak, tapi aku punyanya data ini, Kak, yang ada perubahan bergantung waktu, Kak. Kayak misalnya kecepatan atau jumlah penduduk. Nah, di situ kita bisa menggunakan namanya line chart gitu. Dimana kalau dalam kasus ini pertumbuhan beruang populasi beruang dari tahun ke tahun gitu. Nah, kalian bisa menggunakan ini gitu ya, menggunakan line chart. Ini type ini itu tipe dari titik-titik data ini. Ini kan type-nya O, jadi dia bentuknya bulat gitu. Tiap titik datanya bentuknya bulat. Sebenarnya ada juga bentuk-bentuk lain yang bisa kalian gunakan juga, tapi mungkin kalau misalnya datanya cuma satu, kalian bisa gunakan O aja gitu. Dan untuk call, xlab, ylab itu sama. Dan seperti biasa, ada banyak gitu ya, customisasinya gitu. Sama seperti ini. Menambah grid, garis-garis putus-putus, menambah outline tadi, atau garis horizontal, dan ukuran dari plotnya gitu. Dan ini untuk yang multiple line chart gitu ya. Siapa tahu kalian mau membandingkan trennya gitu. Di sini kan kelihatan nih. Tapi saya bingung nih. Ini data yang merah tuh apa, data yang biru tuh apa, data yang hijau tuh apa. Makanya kita perlu melakukan pendefinisian lebih dalam. Misalnya contoh untuk ini. Oh, yang merah tuh beruang, yang biru tuh dolphin, yang hijau tuh paus. Itu bisa kalian gunakan di sini sama dengan menggunakan legend. Dan lain-lainnya gitu. Sebenarnya kayak hampir setiap visualisasi itu ada apa ya namanya tuh fungsi-fungsi yang sama gitu ya untuk mengatur visualisasinya mereka gitu. Ini untuk line chart gitu. Dan lebih baik lagi mungkin kalian belajar juga ya di fisika dasar gitu ya. Misalnya kalian mau tahu nih korelasi antara dua variabel, variabel A atau variabel B, apakah punya korelasi positif, negatif, kalian pasti melakukan regresi dong. Dan plottingannya itu biasanya kita sebut namanya scatter plot untuk menunjukkan hubungan gitu ya antara dua variabel. Di mana di sini kalian bisa mendefinisikan sumbu X-nya, sumbu Y-nya, dan labelingnya dan warnanya juga gitu. Ini untuk korelasinya gitu. Nah, tapi kalau kayak gini kan kalian bisa bingung gitu ya menentukan eh, korelasinya kayak gimana. Nah, kalian bisa menambahkan istilahnya itu beberapa variabel-variabel atau pemahaman-pemahaman visualisasi untuk melakukan penjelasan. Gitu. Misalnya contoh yang ini. Nah, di sini sebenarnya mungkin nanti kalian bakal belajar di modul selanjutnya, tapi mungkin di sini aku gunakan untuk sebagai contoh visualisasi aja. Siapa tahu nanti modul kedepannya bakal butuh. Di sini ada plottingan scatternya, tapi saya bisa menunjukkan nilai regresinya juga. Ini pakai fungsi ini. LM tuh linear modeling gitu, kalau tidak salah singkatannya. LM, medali total terhadap gold.
Lalu kita bisa plot regresinya seperti ini. Dan kalian bisa melakukan teks seperti ini, naruh teks di plottingannya gitu. Kayak misalnya contoh ini 9,11 plus 2,44 kali gold. Berarti sama regresinya ini gitu. Dan penjelasannya pakai grid line. Ya kurang lebih untuk visualisasi cukup sekian gitu ya, karena memang codingannya tidak banyak berubah gitu ya dari antara visualisasi. Mungkin yang perlu ditekankan itu adalah kalian harus mempersiapkan datanya bagaimana untuk divisualisasi bagaimana. Khususnya misalnya contoh di stack chart sama di pie chart. Kayak misalnya contoh ini di pie chart, kalau misalnya kalian mau visualisasi data, kalian harus mengubah datanya ke bentuk yang seperti ini. Seperti ini, yang bisa kalian gunakan untuk plottingnya seperti ini dengan mudah. Atau untuk stack chart gitu ya, atau yang chart seperti ini, kalian juga bisa melakukan modifikasi datanya untuk melakukan grouping seperti ini, atau subsetting, agar datanya sesuai dengan format yang diinginkan oleh plottingannya. Tapi secara umum untuk plottingan, codingannya itu kurang lebih tidak beda jauh gitu ya. Dan modifikasi-modifikasinya pun tidak begitu jauh juga gitu. Tapi disitulah munculnya kekreativitasan kalian gitu ya untuk menciptakan visualisasi yang mudah untuk digunakan untuk orang-orang yang akan membaca visualisasi kalian gitu. Jadi orang pas bacanya bisa langsung paham dari segi data yang kalian tampilkan dan ini tuh mau menyampaikan apa sih. Seperti itu. Ya kurang lebih untuk visualisasi data kurang lebih cukup sekian gitu ya. Mungkin kalau misalnya kalian ingin membaca atau istilahnya ingin coba mencari, Kak, adakah metode visualisasi yang lebih advance lagi gitu, Kak? Kalau bisa yang pakai library. Nanti ada yang namanya tuh library, namanya ggplot. Dan ini itu sama-sama melakukan visualisasi juga gitu. Tapi mungkin untuk modul kali ini, untuk ggplot ini belum kita bahas. Tapi kalau misalnya kira-kira kalian mau melakukan pembelajaran terhadap ggplot ini, kalau bisa kalian gunakan. Karena memang sintaks atau fungsi dari ggplot ini lebih mudah dibandingkan fungsi bawaan dari data visualization. Dan customisasinya juga lebih banyak gitu. Tapi sebenarnya untuk modul ini, khususnya untuk TP dan mungkin untuk apa namanya praktikum, kalian bisa menggunakan pemahaman cukup seperti yang ada di modul dan ada di video ini gitu. Intinya kalian bisa menciptakan visualisasi yang sesuai dengan datanya dan visualisasi yang baik dengan penjelasan-penjelasannya. Ya, mungkin cukup sekian dari bagian satu modul 3 gitu ya, visualisasi dengan R. Apabila ada yang ingin ditanyakan, baik itu dari segi materi atau mungkin dari segi visualisasi atau semacamnya, atau mau tanya nomor aku mungkin, gitu, atau mau tanya apapun itu, silahkan tulis di kolom komentar atau di MS Teams chat asistennya ya. Eh, Semoga kami juga bisa membantu pertanyaan kalian. Ya, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa kalian gunakan juga untuk menciptakan visualisasi yang baik. Saya undur diri. Sampai jumpa di modul pembahasan, sampai jumpa di video pembahasan modul selanjutnya. Saya undur diri. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Sampai jumpa.